Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Simak baik-baik ya. Tahukah kalian apa itu wudhu? Hayo, siapa yang wudhu berkali-kali tapi tidak tahu pengertiannya? Angkat tangan. Hahaha, yuk kita bahas tentang wudhu. Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu pula. Kemudian, orang yang sholat wajib berwudhu terlebih dahulu. Apabila tidak berwudhu, maka batal sholatnya. Karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Dawud dan Tirmidzi. Teman-teman, hal ini menunjukkan pentingnya wudu sebelum melaksanakan sholat. Karena apabila orang yang melaksanakan sholat tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tidak sah. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Di antaranya adalah 1. Ada fardu atau rukun wudu. 2. Sunnah wudu. 3. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Semua itu harus kita ketahui ya. Pertama, kita akan membacakan fardu atau rukun-rukun wudhu. Fardu atau rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat berwudhu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Yang kedua yakni membasuh wajah. Membasuh wajah adalah membasuh semua wajah dengan batasan basuhannya, yakni mulai dari tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, serta lebarnya yakni berbatasan antara ati-ati atau telinga kanan sampai telinga kiri. Bukan telinganya ya, tapi berbatasan antara telinga dengan wajah. Yang ketiga yakni membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kulit kepala atau rambut. Yang kelima yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya berurutan dari niat awal membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kulit kepala, membasuh kedua kaki. Itu yang namanya tertib atau berurutan. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada berapa ayo? Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Ingat-ingat ya, basmalah dulu. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai bergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Tapi kalau tidak terbiasa bisa pilek ya kalau awal-awal itu. Yang keenam, yakni membasuh kedua daun telinga. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Nomor 8, yakni membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kesembilan yakni mendahulukan anggota yang kanan. Nomor 10, menyela-nyela jari, jemari, tangan, dan kaki. Nomor 11 adalah berdoa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Ayo, siapa yang pernah batal wudhunya? Salah satunya suara itu. Apa ayo? Kentut. Oke, hal-hal yang membatalkan wudhu nomor 1 adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Misalnya buang air besar maupun buang air kecil atau keluar angin seperti tadi. Nomor 2 adalah hilang akal karena tidur, baik pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Nomor 3 adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Yang terakhir adalah menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Selanjutnya, yakni orang yang batal wudhu tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua adalah sholat. Orang yang tidak berwudu maka tidak boleh sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Yang keempat, membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Nah, itu tadi adalah perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudunya atau tidak mempunyai wudu. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Begitu pula ketika kita menyentuh maupun akan membawa Al-Quran. Kalaupun kita hanya membaca saja tanpa menyentuh dan memegang maupun membawa, itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah tata cara wudu. Yang pertama, sebelum kita berwudu, kita harus membersihkan dahulu najis yang berada di dalam tubuh kita maupun di tubuh kita. Tata cara berwudu yang pertama adalah membersihkan kedua tangan, berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung. Jangan lupa dikeluarkan lagi. Yang keempat, membasuh wajah dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan serta telinga kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga. Yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya adalah tugas. Tugas ini kalian catat ya di buku tulis masing-masing. Saat ini tugasnya hanya menulis apa yang sudah Ibu Guru kasih tugas di video ini. Untuk selanjutnya ada tugas lagi tentang praktik wudhu ya. Tugas hari ini adalah yang pertama, sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, tuliskan lafaz niat wudhu. Yang ketiga, sebutkan rukun wudhu dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak bisa mempause video ini atau bisa men-screenshot di HP-nya masing-masing untuk menulis tugas yang diberikan Ibu Guru pada hari ini ya. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp grup masing-masing. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe yang belum ya.